Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan-Nya Tuhan. Biarlah hidup kami untuk melayani-Mu Tuhan. Ku mau beri yang terbaik dari apa yang kami mampu lakukan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan. Kehidupanku Kau bawa hatiku mendekat, Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku, ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Tuhan, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, dan ku angkat
sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Bapa surgawi yang penuh kasih, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Kami boleh datang, kami boleh berbakti, kami boleh melayani Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dengan hidup yang Tuhan sudah berikan ini Tuhan. Kami mendapatkan kesempatan untuk melayani Tuhan adalah suatu anugerah dan kesempatan yang baik Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan memberikan kami hidup dan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan buat setiap ibadah sekolah minggu yang hari ini serentak diadakan Tuhan, baik di kelas kecil maupun kelas besar Tuhan. Tuhan kiranya pakai setiap kami Tuhan, para pelayan-Mu Tuhan, sucikan dan kuduskan setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk boleh Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan kiranya memberkati buat para siswa, buat para murid-murid kami Tuhan, yang mungkin sudah datang atau mungkin dalam perjalanan. Tuhan kiranya menyertai Tuhan, kiranya berikan kepada setiap murid kami hati haus dan lapar Tuhan akan kebenaran firman-Mu, akan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan kiranya pakai setiap kami yang melayani Tuhan, baik yang melayani dalam persembahan, pelayan operator LCD, singer, song leader, pemain musik, dan bahkan hamba-Mu Tuhan yang nanti akan menyampaikan setiap firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mau memberkati setiap kami Tuhan. Tuhan juga kiranya memberkati Tuhan secara keseluruhan ibadah sekolah minggu pada sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya nanti Tuhan. Dan Tuhan memberikan kami kemampuan, Tuhan memberikan kami talenta, supaya kami bisa membawa setiap anak-anak Tuhan boleh semakin percaya dan memberikan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, inilah seruan doa kami Tuhan, dan kami siap untuk melayani Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.
adik-adik, selamat sore. Adik-adik siapa di sini yang mau mengasihi Yesus? Angkat tangannya dong. Yang mau mengasihi Yesus atau udah pakai berdiri semua? Yuk, kita mau nyanyi lagu ini sama-sama. Pakai gerakan ya. Kalau nggak pakai gerakan, nanti tante malah suruh adik-adik ke depan loh. Siap ya? Didenda, katanya Intan didenda. Didenda apa Intan? Suruh nyanyi ke depan ya. Sebentar. Oke, sorry ya adik. Oke, adik-adik pasti sudah hafal ya lagu I Love You Jesus. Hafal kan? Hafal ya? Yang nggak hafal angkat tangan yuk. Ada yang nggak hafal? Oh, berarti semuanya hafal ya? Yuk sama-sama kita nyanyi ya, pakai gerakan. Singernya bantu gerakan ya. 1, 2, 3. Enggak dengar loh. Ayo coba lebih keras lagi, lebih semangat lagi ya. Yang mau menyanyi buat Tuhan lebih semangat lagi, katakan amin. Loh, yang mau nyanyi semangat buat Tuhan katakan yes. Oke, yes ya. 1, 2, 3, ayo semuanya.
Hah? Gak bisa? Ayo, kita pakai bahasa Inggris saja ya, kayak gitu ya. 1, 2, 3. Deep down in my heart. Lebih cepet yuk temponya. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Deep, deep down, down. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Deep, deep down, down. Deep down in my heart. Oh, tangan yuk, badan. Haleluya, yuk kita sama-sama sore hari ini mau menyembah Tuhan adik-adik. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, biarlah cinta kami kepada Tuhan boleh semakin bertambah Tuhan. Biar setiap hari kami boleh makin mengasihi Engkau. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami tahu ini semua pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan, kami sore hari ini mau menyembah Tuhan. Karena kami tahu saat kami menyembah-Mu Tuhan, Roh Kudus boleh bekerja dalam hati setiap kami Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami. Terima kasih Yesus. Ya, dari sama-sama yang mau ngasih Tuhan, kita nyanyikan lagu ini.
siapa yang mau bersaksi? Ada yang mau bersaksi? Oke. Miss Yeni. Oke, selamat sore adik-adik. Tante mau bersaksi tentang pulangnya papanya tante dipanggil Tuhan. Ya, siapa di sini yang masih punya papa mama? Masih lengkap ya? Disayangin ya. Jadi tante mau bisa tenang sebentar. Oke. Ada beberapa di sini yang sudah tahu tante sakit apa. Cuman ada banyak yang nggak tahu ya tante lagi sakit apa. Suatu saat nanti tante akan bersaksi tentang tante sendiri. Saat ini tante bersaksi tentang papanya tante. Jadi pada tanggal 2 Mei, di saat tante divonis sama dokter kena satu penyakit, tante nggak nyebutin dulu ya. Di situ papanya tante juga sakit. Dan karena papanya tante itu demensia, kalian tahu nggak demensia itu apa? Pikun gitu ya. Pikun, suka lupa gitu. Akhirnya kita sepakat sampai papa nggak ada, papa nggak pernah tahu tante sakit yang serius gitu ya. Jadi tanggal 25 Agustus yang lalu, sebelum 25 Agustus itu papanya tante suka keluar masuk, bukan suka ya. Siapa yang suka ya? Papanya tante sering keluar masuk rumah sakit. Kemudian tanggal 25 Agustus, waktu itu biasanya tante pulang bisa diam sebentar. Tanggal 25 Agustus itu tante telepon-teleponan sama mamanya tante. Terus tante bilang, biasanya tante pulangnya tuh hari Minggu. Waktu itu tante bilang, "Mah, besok aku ke rumah." Tante tak tahu kenapa, tante pilih ke rumah. Terus ternyata Sabtu paginya itu mamanya tante WA, terus telepon juga bilang kalau papanya tante itu lidahnya terbalik. Tante kan bingung loh, kenapa kok terbalik gitu kan? Terus ternyata dibawa ke dokter, ke rumah sakit Erlangga gitu ya. Ternyata keinginannya tante untuk ke rumahnya papa, mengunjungi papa itu benar, tapi bukan di rumah, tapi di rumah sakit gitu ya. Nah, sebelumnya pernah juga ke rumah sakit di Dr. Sutomo. Nah, waktu di Erlangga itu tante lihat di situ. Nah, Jumat itu papanya tante sempat jatuh. Kalau sudah tua jatuh kan juga bahaya ya. Nah, terus waktu Sabtu itu tante ke rumah sakit, tante terkejut adik-adik. Papanya tante tidak bisa melek, nggak bisa terbuka, matanya yang jatuh itu buka. Kemudian tante tanya ke dokter, dokternya bilang lidahnya juga bengkak. Makanya kenapa sampai malik gitu ya. Tante kasihan, dokternya bilang mau disonde. Tahu disonde nggak? Disonde. Bukan, sonde itu lebih dari sonde. Sonde itu dimasukin selang karena nggak bisa makan. Ya, kalau kalian kan bisa makan. Nah, ini karena nggak bisa makan harus sonde. Tapi karena papanya tante berontak, nggak bisa dikasih sonde itu. Terus waktu itu suaminya tante, waktu itu mama nggak ada. Pas mereka makan sama adiknya tante nggak ada. Suaminya tante bilang, aku mau sama papa. Anak, suaminya tante bilang kasihan kalau keadaan seperti ini kan mulai bulan 5 ya. Sakit-sakit seperti ini, bilang mau sama papa. Pergi ya Pak, kalau mau pergi. Terus tante ke mama papanya tante bisikin, Pak kalau mau pergi gitu ya, pergi pulang ke Tuhan Yesus. Tante bilang seperti itu. Nanti mama ada yang jaga gitu aja, tante bilang gitu. Terus mamanya tante datang. Waktu mamanya tante datang, mamanya tante bilang, di rumah kan lagi ada tante Ayin. Yin, papa itu loh kemarin bisa gini. Terus langsung mama stop. Bisa apa sih ma? No papa itu. Mama bilang gitu, kasihan kan papa sakit, udah pada masuk rumah sakit. Terus akhirnya mama tante bilang akhirnya, ya sudah pak, mau pergi.
Nah, udah ya, waktu itu udah kita nyanyi-nyanyi, kita doa gitu kan. Terus itu tanggal 25 hari Sabtu tanggal 26. Lah kok tanggal 27 kaget habis dari pulang gereja tante ke sana, loh kok sudah sehat gitu adik-adik. Sudah kayak orang normal lagi, sudah bisa ngoceh, lidahnya nggak buka kayak gitu. Tante pikir loh, kok sembuh? Ya tante bersyukur toh. Terus habis itu Senin, papanya tante kalau misalnya sudah normal itu seperti anak kecil. Nah karena ini sakitnya sudah lama dan nggak ngerti sakitnya itu apa sih sebenarnya. Jadi hari Senin itu mau di MRI, tahu di MRI? Diperiksa. Nah karena papanya tante itu nggak kalau sudah normal seperti anak kecil, jadi dibius itu kan jadi nggak sadar gitu ya. Nah dibiusnya itu sebenarnya lokal. Nah, dibius lokal tapi sampai sore nggak bangun-bangun adik-adik. Nah, waktu di kantor tante lagi meeting, tante baca di grup. Mamanya tante bilang kalau Akom ini nggak sadar. Langsung waktu itu tante nggak biasa ngomong bisa. Loh, masa papa mau pergi? Bisa merasa seperti itu di tanggal 28 Agustus. Terus habis itu ini sudah nggak konsen sama meetingnya, ingin pulang lihat papa gitu kan. Pulang akhirnya minta izin pulang. Terus lah karena nggak berani ke rumah sakit sendirian karena itu malam, kok ya suaminya tante juga merasa feeling kayak mau lihat papa tak. Soalnya kenapa? Selasa, Rabu, Kamis itu ada audit dari BPOM di tempatnya Miss kerja. Jadi nggak bisa kan datang lagi ke rumah sakit. Jadi satu-satunya kalau mau datang ya Senin itu, karena kalau Selasa, Rabu, Kamis kan bisa-bisa sampai malam. Malam kan juga capek kan biasanya kerja. Akhirnya sama Senin malam itu ke sana. Puji Tuhan, Tuhan pertemukan sama dokternya jaga dia HCU karena nggak sadar dimasukkan ke HCU bawahnya ICU gitu ya. Puji Tuhan bisa ketemu sama dokternya. Singkat cerita, Miss boleh masuk karena nggak sembarangan kan orang bisa masuk di ICU tuh. Masuk nangis, kasihan ya nggak sadar gitu. Terus ada alatnya seperti itu. Akhirnya Miss bilang ajak doa, tak minta ampun, tak melepaskan semua ikatan. Saya bisa ajak doa seperti itu. Nah ini ya, di saat orang itu udah sadar, rohnya itu masih sadar, bisa respon. Cuman waktu ngomong nggak respon, tapi waktu bisa aja doa bisa respon, tangannya respon. Puji Tuhan, rohnya bisa respon. Wih, tambah semangat aja doa, tapi tidak berani lama-lama karena kalau nggak diusir sama dokternya kan. Doa, tante juga bilang lagi kalau mau pergi aja Pak, yang penting kan ditunggu sama Tuhan Yesus di surga, seperti itu. Selesai, ternyata itu hari Jumat atau Sabtu boleh pulang, tapi akhirnya papanya Miss di Sonde. Baru tahu Sonde itu kayak apa pada waktu meninggalnya itu ya. Jadi dimasukin selang dari hidung. Coba adik-adik bayangkan, dari itu dimasukin selang, katanya adiknya Miss itu 45 cm sampai masuk di dalam perut. Karena makanannya itu masuk, nggak usah dicerna di perut, langsung dibuang kan seperti itu kan, dicerna di ususnya itu. Taunya pas waktu meninggal, waktu diambil dari hidungnya, saya nangis. Karena loh, ini kok nggak selesai narinya loh, selang ini kok nggak selesai narinya sama bercampur darah. Aduh, sakit ya, sakit banget kan. Jumat itu, Jumat atau Sabtu dipasang. Nah, minggunya kan 28 itu terus berapa tuh awal September ke sana. Terus ke sana sama suaminya tante habis pulang dari gereja gitu ya. Terus lagi suaminya tante gini, ayo diajak doa bersama-sama. Ajak doa semuanya, mama, terus adiknya Miss, adik ipar, ponakan ada 3, anaknya Miss yang juga masih kecil umur 5, ajak doa. Mereka bisa sungguh-sungguh semuanya doa, termasuk papanya Miss. Habis itu selesai doa, Miss bilang amin. Papanya Miss juga bisa bilang amin gitu ya. Bersyukur, senang gitu ya, bisa ngumpulin bersama. Terus gak ada feeling apa-apa. Ternyata tanggal 8 di saat Miss anniversary yang keberapa dia sama suaminya Miss yang menikah, sudah berapa tahun ini ya? 16 tahun.
Ternyata di malam harinya jam 8 kurang ditelepon sama adik ipar. Aku nggak ada gitu, kaget. Kok nggak merasa apa-apa gitu ya. Dan Miss mau cerita di sini. Jadi kemis itu, karena mama nggak cerita, kemis itu papa drop. Dan hari Jumat nggak bisa ngomong sampean. Kesian, nggak bisa ngomong, gitu. Terus akhirnya mamanya Miss tuh bingung, mau minta apa sih? Kamu minta apa Pak? Minta apa? Dan herannya di hari Jumat itu bisa timbul rasa sayang dari mamanya Miss untuk melayani papanya Miss selama seharian. Selama seharian bisa sayang gitu. Terakhir kalau kalian tahu, orang sakit itu merawatnya lebih susah daripada orang sehat, apalagi sudah tua. Cerewetnya bukan main. Makanya kalian harus bisa sayang sama orang tua ya. Mamanya bisa sayang gitu di hari itu. Kemudian yang terakhir karena nggak bisa ngomong, terus mamanya misalnya mau ke dokter kan? Enggak. Terus dikasih tulisan. Saya Miss lupa ya, saya langsung tulisannya saya pulang ke surga atau saya mau pulang surga gitu sama mamanya Miss, dikasih tulisan di kertas karena kan nggak bisa ngomong. Ini tak, amin gitu ya, bapaknya Miss bilang gitu. Ternyata siangnya itu sudah kepingin pulang, makanya malamnya benar-benar dipanggil sama Tuhan. Miss bersyukur karena selama ini sudah bisa nyiapin supaya kita semua bisa nyiapin supaya Bapak itu benar-benar siap gitu ya. Nah kalian juga ada tahu toh kapan kalian akan dipanggil Tuhan. Kalian harus sungguh-sungguh sama Tuhan dan satu harus bisa sayang sama orang tua. Di saat papanya Miss sakit, Miss seneng karena di saat sakit di rumah sakit yang di Dr. Sutomo, suaminya Miss itu masak mie enak jadinya. Tak puji pokoknya enak. Suaminya itu kalau misalnya masak enak, lagi mood enak. Terus Miss bawa ke rumah sakit, Miss seneng. Waktu itu papanya Miss kan masih belum parah ini kan. Papanya Miss tanya mau Pak makan, mau tak tulang ya, iya. Kalau nggak salah 5 sendok. Tapi seneng Miss karena di saat Papa sakit ada sesuatu yang bisa Miss lakukan. Nah, Miss mau pesan jangan sampai nunggu papa mama kalian sakit baru kalian bisa sayang sama orang tua. Ya, jadi kalian bersyukur punya papa mama yang sehat. Ya, harus nurut sama orang tua. Masuk mau ditinggal papa mama baru ingat sama kasih sayangnya orang tua. Ya. Dan yang kedua, siap menghadap Tuhan karena kita nggak tahu kapan umur kita dipanggil Tuhan. Dan terima kasih buat guru-guru sama murid-murid sekolah minggu yang sempat datang ke tempat adi jasa. Tuhan Yesus yang memberkati. Sekian kesaksian ini. Mau saksi? Ya, oke. Yuk tepuk tangan buat Intan yuk biar semangat. Nah ini kan ini lanjutan dari cerita papanya. Nah ini kan waktu Mandarin ini kan belajar les terus akhirnya bisa mengerjakan dan akhirnya itu nilainya itu bisa dapat maksimum dapat 100 dengan belajar yang agak minimal sih dan les. Dan ini kan berdoa supaya bisa dapat 100 karena ada satu nomor yang agak lupa gitu loh. Jadi doa terus akhirnya bisa dapat 100. Tuhan memberkati lebih dari kemampuan kita. Ada lagi satu lagi nanti kasih kesempatan bersaksi terakhir karena waktunya. Kalau nggak ada adik-adik kita mau latihan lagi untuk
acara penyerahan anak tanggal berapa? Ada yang masih ingat tanggalnya? Oke, 15 Oktober. Masih ingat lagunya? Hah? Sudah lupa? Tolong ditayangkan lagunya, jangan pernah menyerah. Yuk kita mau latihan lagi lagu ini. Sama-sama bagi berdiri yuk. Tuhan Yesus baik. Siapa yang percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berubah, angkat tangannya. Yang lain tidak percaya ya kalau Tuhan itu tidak pernah berubah. Tante ulang ya pertanyaannya, mungkin adik-adik tadi tidak konsen karena rame sendiri. Siapa yang percaya
kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Angkat tangannya. Yang mau terima terus kebaikan Tuhan, tetap angkat tangan sambil kita nyanyi lagu ini. Yang terjadi dalam hidup. Jangan turun tangannya. Yang tetap mau terima kebaikan Tuhan, tante undang akan diangkat tangan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah
Tuhan, kami diberi kesempatan lagi untuk kami memuji-Mu, untuk kami beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, biar berkat-Mu Kau curahkan saat ini bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, buat kami mengerti akan isi hati-Mu, buat kami mengerti akan kuasa-Mu melalui firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi juga pendengaran kami ya Bapa. Urapi hati kami Tuhan, supaya hati kami ini menjadi tanah yang subur dan boleh ditanam dengan biji firman-Mu sehingga bertumbuh dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, nurse. Kenapa? Yuk adik-adik, tante minta tolong maju semua yuk. Tante mau buat game dan firman Tuhan renungannya. Tapi kalau terlalu jauh tante nggak bisa. Ayo maju dan tante minta tolong setiap bangku diisi maksimal 3 orang. Maksimal 3 orang. Ayo kamu. Buruan. 3. Boleh 4, oke lah tante dispensasi 4. Tapi begitu Miss tahu ribut ngobrol sendiri, Miss pindah, oke? Ayo cepet-cepet. Kalau mau 4, 3. Ayo mau 4 atau 3? 4 atau 3? 4, ya udah 4. Ayo maju. Miss nggak mau di belakangnya itu. Ayo maju. Di belakang sini bisa. Ayo maju. 4, pokoknya maksimal 4. Oke, Miss sudah ngomong di depan ya. Kalau yang Miss lihat ribut sendiri, Miss akan kasih attention 3 kali. Pada hitungan ketiga, mohon maaf, Miss akan pindah. Jangan sakit hati sama Miss, tapi supaya yang lainnya juga nggak merasa terganggu karena berhenti. Oke, minta tolong untuk hari ini nggak banyak ayat Alkitab yang akan dibuka, jadi handphonenya boleh disimpan. Kakak yang paling belakang mungkin majuan deh, ngapain juga paling belakang sekali. Ya, oke. Boleh disimpan nggak supaya bisa hitung kira-kira ini kelompoknya ada berapa kelompok? 1, 2, 3 yang cewek, 4, 5, 6, 7. Oke, terus di belakang Ko Yosef ya. Ko Yosef minta tolong buka file quiz dulu. Ya, file quiz dulu. Tenang, ini gamenya. Gamenya ini bebas. Miss kasih bentar, matikan dulu. Oke. Iya. Bentar. Jadi nggak fokus. Ya, oke. Ini Miss hitung ingat-ingat ya grupnya ya. Dan yang kalau kurang nanti jangan
jangan kecewa kalau ternyata di game berikutnya nggak bisa main. Ya, kalau ternyata menang. Ini kita akan bagi dulu, kita mau akan filter dulu. Ini kan ada 7 grup tadi Miss hitung. Ada 7 grup Miss hitung. Yang paling ujung grupnya kayak apa? Josephine ya, Catherine ya. Catherine 1, Lauren 2, grupnya ini Luisa 3, Luis 3, The Boys 4, 5, Esa 5 ya, ingat ya, grupnya Samuel ya, Yohanes. Gak bisa 4, Samuel dan Yohanes berapa tadi? 4, 5, 6. Grup yang belakang kakak-kakak 7. Jadi nanti angkat tangannya sesuai dengan nomor urut grupnya. Oke? Kalau mau angkat tangan, grup 1 mau angkat tangan ya boleh diangkat 1. Tapi kalau yang 7 gini aja deh. Kalau 2, 3, 4, ya 7. Minta tolong Mr. Doni bantu catat ya. Kan ini pengumpulan poin dan lain sebagainya perlu bantu catat. Oke? Ulang lagi ya. Paling pojok Catherine 1, Lauren 2, Luis 3 sama yang belakang. Boys 4, Brian dan teman-temannya 5, Samuel dan Yohanes 6, kakak-kakak yang di belakang 7, cuma berempat. Oke, sudah ya? Miss nggak ulang lagi, ya. Gampang tadi soal pertama, Yosef boleh dibuka? Ya, tebak gambar. Tapi Miss nggak akan hitung sebagai kelompok tersebut yang jawab jika 1 nggak angkat tangan dulu, karena yang nyari bingung nanti. Ini nanti mau filter, jadi nanti finalnya akan hanya ada 3 grup. Ini kan dari 7 jadi ke-3. Oke, jadi kalau nggak angkat tangan, tante Miss anulir. Oke, dan angkat tangannya sesuai kelompoknya masing-masing supaya Mr. Doni yang nyatet juga kan dulu. Ya, oke, ini adalah kuis yang ini semuanya cerita tentang tebak gambar. Gambarnya ini adalah hewan semua. Jadi harusnya ya Miss yang biasanya suka Lola aja bisa ya. Lola tahu kan ya, loading lama aja bisa. Adik-adik pasti lebih bisa. Enggak, satu-satu aja. Satu-satu. Oke? Ya, tapi kalau sudah angkat tangan nggak bisa jawab, Miss kurangi poinnya. Oke? Di awal tiap kelompok Miss kasih modal 3 poin. Oke? Siap? Siap. Ya. Oke. Udah tahu kan ya, Miss nggak perlu kasih contoh lagi karena yang pertama tadi udah keluar. Oke, siap? Pak Yosef tolong gambar kedua pada hitungan ke-3. 1, 2, 3. Ya, gambar hewan. Ini duluan. Siapa ya? Ular. Tolong Pak Yosef jawabannya betul. Oke, 1 poin. Kelompok 4 ya. Jangan lupa angkat tangannya sesuai grupnya loh ya. Oke, next. Pada hitungan ke-3. 1, 2, 3. Oke, pada hitungan ke-3 harus jawab. 1, 2, 3. Udah, oke. 5 poin ya. Nggak boleh tapi nggak boleh angkat tangan sebelum gambarnya keluar. Ini tadi udah tak lihat kalau ada angkat tangan dulu sebelum gambarnya keluar. Nggak boleh. Keluarin dulu baru angkat tangan. Ya, poin yang tadi oke lah, ya. Oke. Walaupun agak cheating ya, oke? Pada itu kan tadi kelompok ke-4 lagi, Mr. Doni. Kan nama kan itu poinnya itu. Iya, nggak apa-apa ini tolong kumpulin poin dulu aja. Oke, siap? Pada hitungan ke-3, tangan di bawah semua, tangan di depan. Ini oke, tangan di depan ya. Pada hitungan ke-3, Yosef ini keluarin dulu jawabannya, benar nggak udah? Betul. Oke, pada hitungan ke-3, gambar berikutnya 1, 2, 3. Oke, kelompok 2. 1, 2,
Bintang laut. Bintang laut. Betul. Jawab. Oke, tangan di depan, tangan di depan, tangan di depan. Oke, siap. Tangan di depan. Jangan lupa angkat tangan sesuai kelompoknya loh ya. Kalau 2 ya 2, 3. Oke, tangannya jadi siap-siap di kelompoknya. Oke, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Awal. Salah, wes kawan jangan. Oke, berikutnya siapa? Yang 2. Coba 1. Macan. Coba lihat jawabannya betul nggak macan? Oke, nomor 1. Ya, siap. Awas ya, tak kurangi 1 poin loh ya. Ini jadi poinnya 4, poinnya 2, sana jadi 4. Iya ya, kalau jawabannya salah kurang 1 poin. Oke, next. Tadi kan udah jawab, angkat tangan nggak jawab. Oke, siap. Pada hitungan ketiga, 1. Tangannya turun semua, nggak mau. Tangannya di depan. 1, 2, 3. Sana. Kaki 1000. Oke. Nomor berapa itu? Nomor 6. Nomor 6 dikurangi. Kenapa Bapak Mr. Joni kok dikurangin? Oh, belum enggak salah jawab. Enggak benar kaki 1000. Benar jawabannya kaki 1000. Oke. Next. Tangan di depan. Oke. 1, 2, 3. Keluar dulu tangan. Kurangin. Sorry ya, kurangin. Stop. Udah dijawab. Benar jawabannya kanguru. Oke, jawabannya benar kanguru. Oke, kanguru betul jawabannya. Bisa Joni tolong bantu jadi wasit. Ini agak seru ini ternyata. Oke, siap, tangan di depan. 1, 2, 3. Mana? Ujung. Kucing. Betul enggak? Koyosan. Kucing betul jawabannya. Oke. Iya dulu. Ini pada wasitnya sudah dibantu sama Om Joni. Oke. Apa? Siap. Berikutnya pada hitungan yang di belakangnya pilar nggak kelihatan, makanya jangan di belakangnya pilar. Oke. Siap. Tangan di depan. 1, 2, 3. Siapa? Itu 7. Buaya. Gosipnya di sini. Buaya betul. Oke. Siap. Oke, siap. Ini tante. Apaan? Joni jadi wasit karena bisa main sama Joni ya selama bisa nggak pertanyaan ya. Sisa sekitar 1, 2, 3 pertanyaan lagi. Fokus. Benar. Sisa 3 pertanyaan. Oke, siap. 1, 2, 3. Mana? 7. Capung. Ya, capung. Nomor 7 itu kamu harusnya bisa memang lebih baik. Ini orangnya berapa ya? Di situ aja. Sisa 2 terakhir. Sebentar, yang mereka poin tertingginya siapa ini berarti? 7. Ini nomor 7, kelompok ini. Mana itu? Tuh dari yang girls enggak
Brian. Mister Joni 2 lagi, Mister Joni 2 lagi. Oke? Enggak lah. Apa namanya? Ini masih dibayar, masih dibayar, Dua lagi, oke, siap, tangan di depan. 1, 2, 3. 6, kelompok 6. Sorry, 5, Brian. Elang. Betul apa enggak? Kita lihat jawabannya. Jawabannya betul. Last one. Siap. Terakhir. Siap. 1, 2, 3. Kurangin loh sama Mister. Baru dua, oke? Siap. 1, 2, 3. Kelompok 5. Jawabannya Brian dan grupnya Salah. 1, 2, 3. Siapa? Turun lagi. Jangan dikeluarkan jawabannya dulu. Turun, tangan turun. Tangan turun. 1, 2, 3. Ya baru banyak jawabannya. Ini tadi jawaban. Kelompok 1 poinnya 4. Kelompok ini berarti poinnya tadi 5. Apa jawabannya? Kelompok 7 5. Jawabannya apa? 5. Iya kan kamu 2 kali jawab kan? Kamu nggak tahu ada 1 kamu. Kelompok 4 ada dikurangi 1. Yang paling banyak. Kelompok 5 berapa poin? Ya, minta tolong tante Miss Chen hitungkan. Tante lanjut ke firman Tuhan dulu. Jangan pindah. Nanti setelah direkap kita final. Oke? Yuk kita masuk ke firman Tuhan. Omnya sarkasm. Oke, ayo kita balik ke sini. Ya. Kalau berisik, Miss kurangin semua poinnya. Amin. Semua ada ini dong. ya yang grupnya yang rame dong. Oh, alah, saya kira seperti Masa itu. semuanya dikurangin? Nggak adil dong. Oke, please tenang ya. Oke, hari ini Miss ingin cerita tentang pertolongan Tuhan. Lumayan jamnya. Jadi minta tolong supaya Miss nggak ke distract ya. Oke. Minggu ini harusnya Miss nggak bertugas, harusnya Miss lagi keluar kota ada tugas dinas. Tapi ternyata ya mau pesen tiket untuk keluar atau tidak itu kok kayaknya hatinya itu belum serp untuk booking tiket. Dan pada akhirnya baru beberapa hari yang lalu Miss diinfo ada perubahan rencana. Intinya ada perubahan rencana, jadi Miss harusnya izin minggu lalu, minggu ini, dan bisa jadi minggu depan Miss juga nggak datang. Tapi ternyata Tuhan kasih kesempatan minggu ini Miss bisa datang. Singkat cerita, daripada minggu depan Miss bingung bisa datang atau tidak, jadi Miss minta menggantikan Om Chandra. Nah, dan Miss beberapa kali punya pengalaman kalau waktunya Miss tugas pun ternyata nggak dapat ilham. Itu benar-benar nggak dapat, dan beneran sebenarnya saat itu Miss nggak harus bertugas. Waktu yang ini begitu Miss bilang, Om Chandra, Mr. Chandra saya minta ya, saya yang tugas. Langsung Tuhan kasih tring gitu, beneran loh. Langsung Tuhan kasih idenya ya ini pertolongan Tuhan. Miss nggak tahu mau cerita tentang apa sebenarnya. Ini ayat masnya.
Yang bisa baca tolong bantu baca bareng-bareng sama Miss. Barengan saya. Barengan. 1, 2, 3. Ibrani dari bawah Ibrani 4 ayat 16. 1, 2, 3. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Mendapat pertolongan pada waktunya itu penting banget. Terus tiba-tiba siang ini Miss dapat pengalaman. Prepare belum selesai, cuma Tuhan kasih idenya dan kira-kira kisi-kisinya udah dikasih ide. Terus Miss tadi siang tiba-tiba harus ketemu dengan satu orang bobo umur sekitar 72 tahun. Sekitar 3 bulan yang lalu bobo ini jatuh dan sebenarnya udah agak stroke bobo ini. Tapi karena jatuh jadi bobo ini jadi nggak bisa lagi berdiri. Padahal bobo ini cukup aktif. Waktu tadi Miss mau masuk ke tempatnya, Miss sambil bayang Tuhan boleh nggak ya. Terus Miss coba beranikan diri. Miss mendekati, ya ngobrol. Intinya akhirnya si bobo ini buka omongan. Tuhan itu nggak ada. Ya. Katanya orang mujizat itu ada, tapi di hidup saya nggak pernah mengalami mujizat. Kenapa Tuhan yang pilih saya untuk jatuh dan saya nggak bisa berjalan? Kenapa? Gitu. Dan saya berdoa untuk satu cucu saya yang sudah sejak lahir sampai hari ini belum sembuh dari autisnya. Nah, si bobo ini kenapa begitu terpukul? Karena dia merasa bahwa kalau dia nanti meninggal, cucunya yang autis ini nggak ada yang jaga. Seperti itu ya. Dan si bobo ini ngomong saya sakit hati, saya protes, saya nggak percaya Tuhan itu ada ya. Oke, 1 ya. Saya nggak percaya Tuhan itu ada. Bobo itu bilang gitu dan Bobo itu terus bertanya kenapa harus saya. Jujur lama-lama Miss nggak bisa ngomong karena takut salah ngomong. Akhirnya Miss ngomong, saya juga nggak tahu jawabannya apa. Karena banyak di hidup ini nih misteri hidup kita ini nggak ada yang tahu apa maksudnya Tuhan. Tapi Miss ngomong percaya aja pertolongan Tuhan itu masih ada. Ya, di akhir-akhir Miss udah buru-buru, belum selesai nyiapin ini, jam itu jalan terus, sudah jam 11:30 lewat gitu ya. Rumahnya agak jauh, Miss harus buru-buru ya. Miss sampai 3 kali pamit, tapi pamit yang ketiga itu yang Miss lihat ada pertolongan Tuhan kasih hikmat. Dia akan minum obat 3 butir sambil nangis, ya kan. Terus Miss tuh ngomong gini, Bo, mau minum obat terus apa enggak? Ya sudah, kalau gitu jangan kepikiran, Bo. Kalau kepikiran nanti gula darahnya naik lagi, obatnya ditambah loh. Mau nggak minum obat lagi? Enggak. Ya sudah. Jadi hatinya harus gembira. Jangan kepikiran supaya gula darahnya nggak naik. Ya, terus kita bacakan 1 ayat, hati yang gembira adalah obat. Tuhan ngingetin ayat itu juga. Lalu nama cucunya itu 1 nama gitu. Terus Miss tuh bilang namanya anak itu ada di 1 hotel loh, Bo. Siapa tahu nanti si anak ini bisa buat hotel sendiri. Si Bobo ini senyum, adik-adik. Ya dalam puji Tuhan, ya dia bisa senyum dan Miss coba kuatin dan Miss coba kuatin 2 minggu lagi saya kesini lagi dan kita berdoa. Bobo sudah bisa duduk, saya bilang. Bobo sudah bisa duduk, Bobo sudah bisa angkat tangan. Ya, Miss doa, thank you ya. Ada yang bilang amin, bantu doa ya Miss supaya dapat kekuatan ekstra. Siapa yang mau bantu doa buat Bobo ini? Thank you ya doa. Bobo itu oma, ya itu. Terima kasih sudah bertanya. Ya nggak apa-apa kan ada yang lain-lain, ada yang panggilannya ama, ada yang panggilan Bobo gitu. Oke, lanjut ya. Terus Tante benar-benar berarti ayat ini atau tema ini Tuhan kasih nggak kebetulan. Next, Joseph. Nah, ke cerita ini, satu kali ada 1 orang atau 1 bangsa yang terancam. Sorry Miss cerita dengan cepat ya. 1 bangsa ini terancam untuk dimusnahkan.
Ada yang tahu ceritanya siapa? Ya, Mordekai dan Esther. Ya kalau yang belum tahu, Miss cerita secara singkat karena keangkuhannya si Mordekai, si Haman, ya kan? Haman karena tidak dihormati oleh Mordekai, satu bangsa Israel mau dihancurkan dengan cara digantung. Ya. Dan ada satu orang di situ yang secara kebetulan di kitab Esther ini tidak disebut Tuhan, ya. Secara kebetulan, seolah-olah secara kebetulan dia menjadi ratu di negeri itu. Dan pamannya itu bilang, mungkin untuk kejadian ini kamu jadi ratu. Ya, seperti jawabannya Mak tadi, kenapa saya? Ya kenapa juga Ratu Esther ini yang dipilih? Nah ternyata ada maksud Tuhan di balik itu. Ya, dari ratu itu dia diminta untuk menyelamatkan karena ratunya bangsa Israel. Dan kebetulan pamannya adalah pekerja atau pegawai istana, pamannya tahu dalam masalah, dia minta si ratu ini, ayo dong ngomong sama raja, ubah keputusannya. Ya kan, dia ubah keputusannya, si ratu ini bilang, saya bukan siapa-siapa gitu. Kalau saya menghadap raja tanpa dipanggil pun, saya bisa terancam dibunuh. Ya, tapi terus ratu ini dapat hikmat. Dia minta dia dan seluruh bangsanya itu berpuasa selama 3 hari. Dan pada hari ketiga dia berpakaian yang rapi dan dia menghadap raja. Singkat cerita, Tuhan berikan pertolongan. Ya. Tuhan berikan pertolongan, akhirnya yang digantung bukan Mordekai dan bangsanya, tapi yang digantung adalah orang yang membuat masalah itu sendiri. Ya. Kadang kita nggak tahu masalah terjadi karena apa, tapi percayalah kalau kita benar, Tuhan pasti tolong. Next lagi, ini Ratu Esther aja 3 hari berpuasa ya. Next lagi, Yosef. Oke. Dari kasus tadi, masalah itu ada dalam hidup siapa saja sih yang bisa menghadapi masalah? Semuanya, termasuk tadi raja. Siapa yang di sini jadi ketua kelas atau ketua kelompok di kelas? Ya. Sampai jadi ketua kelas. Habis ya, wakil ya. Nggak enak nggak jadi ketua kelas? Nggak enak. Kenapa? Iya betul. Harus ngatur semuanya. Belum nanti kalau adik-adik lebih tinggi di posisinya nanti mungkin jadi ketua OSIS dan lain sebagainya. Kelihatannya keren. Tapi sebenarnya banyak tanggung jawab yang harus dipikul. Ya, itulah. Belum wakil ternyata juga sama. Ya, seperti itu. Seperti kalau Miss Yeni sering cerita, dia ada di pimpinan, di satu pimpinan dari satu bagian ya, itu nggak gampang. Oke, jadi masalah bisa siapa saja, termasuk adik-adik punya masalah? Saya. Iya. Punya masalah? Ya, banyak ya. Iya, iya. Hampir semua di dalam hidupnya adalah masalah. Tapi pernah lihat pertolongan Tuhan? Apa? Pernah lihat pertolongan Tuhan? Iya. Pernah. Iya. Kadang kita itu nggak melihat bahwa hidup kita itu adalah anugerah. Ya, Miss tadi dapat hikmat dari Tuhan, tiba-tiba ngomong gini, Bobo hari ini sampai hari ini hidup umur 72 tahun, lolos dari COVID, itu termasuk pertolongan Tuhan. Dia bilang dia nggak pernah lihat pertolongan Tuhan, saya nggak pernah lihat mujizat Tuhan. Terus saya ngomong, Bobo suntik insulin berapa kali satu hari? Cuman 1 kali. Papa saya, Bo, yang umurnya masih 60 sekian, itu 1 hari 3 kali. Setiap kali mau makan, itu mesti suntik insulin dulu. Enak mana, Bo? Minum obat atau suntik insulin? Jawabannya Bobonya apa? Obat. Jawabannya Bobonya enggak dua-duanya. Ya kalau enggak dua-duanya, Bo, jangan susah-susah, Bo. Yang seneng, Bo. Bobo, ya tante juga nggak tahu harus jawab apa, tapi tante ngomong tante minta hikmat dari Tuhan. Miss cuma ngomong bahwa kebiasaan ngomong tante ya. Miss cuma minta tolong kata-kata Miss diurapi sama Tuhan. Ya mungkin Bobo diminta untuk berdoa. Dan kalau kalau Miss ngomong sama anaknya si Bobo ini, tiba-tiba Miss dapat satu pengertian kenapa anak ini autis. Karena orang tuanya sendiri juga Autis. enggak. Enggak, karena orang tuanya sendiri waktu Miss ngomong
ibadah supaya Bobo ini imannya kuat? Jawabannya semuanya sama saja. Ya, semuanya sama saja. Ya, anaknya ini jawab semuanya sama saja. Daripada nanti tak ajarin satu hal, tak ajarin untuk pegang satu, tapi ternyata tidak sesuai kenyataan, nanti kecewa. Lebih baik wes terserah. Mama mau ngomong sama siapa, sebutin satu aja, terus percaya. Ya, Miss merasa waduh miris sekali ya. Jadi Miss beranikan diri ngomong, ya itu mungkin anak itu jadi autis juga untuk mengolah orang tuanya. Adik-adik kalau ada masalah, buat adik-adik yang nggak selesai, doakan orang tua kalian. Siapa tahu itu adalah salah satu ujian untuk orang tua adik-adik, lewat adik-adik. Ya, doakan orang tua kalian. Oke, siapa saja yang menghadapi masalahnya apa? Tadi dibilang udah jawabannya sudah keren-keren. Semua hal dalam hidup saya adalah masalah. Aduh, rumit sekali hidupmu saya. Sejak lulus dulu. Sejak lulus masalah kok. Masalah apa? Sekolah, temen, keluarga, fisik, semua. Ya, betul. Ya, masalah kehidupan sehari-hari tadi yang disebutin sama Intan ya. Yang sebut, aduh aku mesti salah sebut teman sebenarnya. Keinen ya, Keinen masalah yang disebutin Keinen tadi benar semua ya. Masalah kehidupan sehari-hari, masalah keuangan, masalah keluarga, tadi masalah di studi kalian, sakit dan lain sebagainya. Oke, terus masalah apa lagi? Masalah karakter. Sadar nggak kalau adik-adik itu karakternya diuji? Iya. Ya. Jadi mulai iri seperti Saul, dia nggak sadar kalau irinya dia itu membunuh dia. Irinya Saul itu membunuh Saul. Seharusnya Saul itu punya orang kepercayaan siapa? Siapa? Saul itu punya orang kepercayaan siapa? Betul. Tapi dia justru benci sama Daud. Aneh kan? Padahal itu adalah anaknya, anak mantunya, tapi ternyata dibenci sendiri. Ya, aneh kan? Ya itu masalah karakter. Jadi iri, hati-hati dengan iri adik-adik. Iblis itu adalah malaikat yang jatuh karena iri. Ya. Terus benci, sombong. Awas, sombong ini nggak kerasa. Lah iya kan? Iya Miss, memang sepatuku bagus kok. Kenapa saya nggak boleh ngomong sepatu saya bagus? Nggak sadar itu sombong bro, sis. Sombong ya, nggak sadar itu. Ya. Oke. Memang saya pintar kok Miss. Kenapa saya nggak ngomong boleh saya pintar ya? Semua karena Tuhan. Oke, next. Yang ketiga tadi Miss ngomong adalah ujian iman. Seperti tadi Miss cerita, kalau adik-adik punya masalah yang nggak selesai-selesai, ngomong sama Tuhan, kenapa? Dan doakan orang-orang sekitar adik-adik, Ya. Next. Oke. Ini tentang kepada siapa sih kita akan minta tolong kalau ada masalah. Tahu cerita ini enggak? Bentar, tahu cerita ini enggak? Tahu. Apa ini? Yang gedung dikelilingi 40 kali. Salah. Salah. Itu Yeriko. Ya, ini Moab sama Israel. Satu kali raja Moab ini ketakutan karena kedekatan orang-orang Israel. Lalu rajanya itu bilang, next. Dia bilang, carikan saya tukang tenun. Dia ingin mengutuki bangsa Israel. Dia minta tolong, raja ini minta tolong sama manusia. Dan manusia ini diminta tolong untuk melakukan sesuatu yang supranatural yang dia nggak bisa. Ya kan, next. Nah, ada yang tahu ceritanya apa ini? Iya, makanya sampai buta. Bukan. Paulus. Bukan. Apa Miss tambah satu poin yang tahu jawabannya? Tahu. Siapa? Keledainya ngomong. Iya. Miss Yen yang jawab. Satu poin. Iya. Tulisannya ada di situ. Oke, ya yang memperhatikan yang bisa jawab. Ya Allah. Oke, kenapa dengan Bileam? Kenapa dengan Bileam? Dia pukul 3 kali setelah itu keledainya ngomong. Kenapa keledainya ngomong? Soalnya dia mau mengutuki orang Israel. Karena keledainya ini lebih pintar daripada orangnya. Padahal dibilang jangan seperti keledai yang jatuh pada lubang yang sama 2 kali. Tapi keledai ini lebih pintar.
Karena dia bisa lihat ada malaikat Tuhan yang menghalangi jalan mereka. Makanya keledainya ini juga nggak niat. Siapa yang mau dipukul? Dia sampai dipukul 3 kali karena dia melenceng dari jalannya 3 kali. Siapa yang mau dipukul? Nggak mau. Bahkan seekor keledai pun nggak mau. Sudah. Itu pun dia nggak mau. Tapi karena keledainya ini bisa lihat ada malaikat Tuhan yang menghalangi jalannya, dia mendingan minggir karena dia lihat ada malaikat Tuhan yang bawa pedang terus. Ya, itu artinya siap untuk menghukum Bileam. Nah kalau Bileamnya dijatuhkan atau dibunuh ya keledainya juga bahaya kan. Makanya keledai itu memilih secara naluri menyelamatkan tuannya, tapi tuannya ini nggak tahu terima kasih. Ya, malah keledainya itu dipukul. Ya, next Yosef. Next. Ya, keledainya sampai ngomong. Yang harus ini bukan film kartun, ini Alkitab yang ngomong, keledai sampai bisa ngomong ya. Keledainya keledai. Iya, keledainya bisa ngomong. Ya. Lalu malaikat Tuhan yang ngomong, kamu boleh pergi tapi kamu harus lakukan, kamu nggak boleh menutupi Israel. Next. Oke. Singkatnya keledainya menyelamatkan tuannya karena akhirnya malaikat Tuhan memperlihatkan diri si keledai. Jangan membuat salah ngomong tuh. Keledai ya. Akhirnya dia bisa lolos dari hukuman. Diselamatkan sama keledai bukan kedelai. Oke, next. Dan Raja Moab akhirnya marah-marah, tapi ya sudah, paling nggak dia aman dari hukuman Tuhan. Next. Kenapa sih kita nggak tahu jawabannya Tuhan? Ada yang bisa bantu Miss baca? Yang cewek deh, kalau yang cewek. Ya, kalau yang keras. Itu ayatnya Yesaya 59 baca. Ya, dua-duanya. Ya, sebenarnya kita nggak tahu atau nggak bisa dengan jawaban Tuhan itu karena dosa yang menutupi telinga kita. Miss tadi ngomong sama Bobo itu, Bo, jangan mau dibohongi sama iblis. Bobonya bilang, saya sakit hati, saya sejak muda itu rajin ke gereja, tapi Tuhan kok tidak tolong saya. Adik-adik, itu tadi ujian untuk karakter kita. Adik-adik rajin ke gereja. Kalau nggak punya Tuhan di dalam hidup adik-adik, sama-sama aja akhirnya kosong. Ya, Miss ingetin, kalian ketemu di gereja, ketemu teman-teman, ngobrol dan lain sebagainya. Ruginya di adik-adik sendiri, karena adik-adik cuma ke gereja, secara fisik saja di gereja, tapi hati kita nggak lagi di gereja. Bukan gerejanya, tapi Tuhannya. Sayang, buang waktu. Akhirnya kayak Bobo ini, pada masa tuanya dia melihat bahwa tidak ada pertolongan dari Tuhan. Sayang banget. Ya, Miss ngomong jangan mau dibohongin sama setan. Waktu setan mau tolong Bobo ngomong, waktu Tuhan mau tolong Bobo, thank you koreksinya. Waktu Tuhan mau tolong Bobo dibisikin sama setan. Gak pernah Tuhan nolong, gak pernah ada mujizat. Ya akhirnya Bobo pahit lagi hatinya. Ya, pertolongannya Tuhan batal. Ya, udah koreksi. Ya, boleh. Ya, kasih poin. Tante Jen minta poin untuk 10. Satu ya tante. Satu lah, jangan banyak. Untuk. Iya, Pak, grupnya kita. Oke, bukan grupnya, ini perorangan. Ini individu. Oke, next gambar berikutnya. Terus kalau kita udah tahu bahwa yang buat kita
nggak bisa dengar jawaban Tuhan itu adalah dosa kita mau mesti ngapain? Ini ya gambarnya ketutupan. Ada yang tahu ini ceritanya siapa? Matius. Nggak usah dikasih poin lah ya, ada tulisannya. Tuh. Tante ini. Tante ini grupnya individual. Enggak, kalau yang firman Tuhan ya individual. Kalau tadi yang grup ya grup. Tuh. Tadi yang bilang itu Individual. Tuh. Dia dapat 2 poin. Oke, next. Matius dikatakan sebagai orang yang berdosa buat orang-orang yang di sekitarnya. Kenapa? Dia sebagai pemungut cukai itu mengambil lebih dari yang seharusnya. Otomatis orang-orang di sekitarnya nggak suka. Ya, dia bangsa Israel tapi dia memihak pada Roma yang waktu itu jadi penguasa. Sebenarnya dia hanya menjalankan tugasnya, tapi menjalankan tugasnya nggak salah. Tapi waktu dia mengambil lebih dari apa yang seharusnya, itu dia jadi berdosa. Tapi next, Ko Yosef. Waktu Tuhan Yesus mampir di dekatnya dia dan dia ajak, dikatakan Tuhan ngomong ikutlah aku. Si Matius ini nggak bingung sama hartanya, dia langsung ikut sama Tuhan dan Tuhan diajak makan di rumahnya. Padahal next, ya, ada yang tahu ini ayatnya di mana? Tante kasih double point kalau ada yang tahu. Pokoknya buat kelompok tau ini. Buat orang yang jawab. Tuh. Saya Matius 23 ayat 40. Nah, Matius 23 ayat 45. Benar nggak? Loh, I guess. Oh, I guess. Ya oke, mari kita buka. Moga-moga salah. Saya bener nggak apa? Matius 23, ada yang bawa Alkitab atau ini bisa tolong bantu bukain. Please nggak siapin. Oh bener tak mau. Matius 23 ayat 45, benar ya? Ya. Jatuh aku. Hah, Matius 23 itu nggak ada ayat 45, bro. Tunggu. Bukan kedelai, tapi lubang jarum ini harusnya cluenya. Nggak boleh. Matius. Nggak boleh. Apa? Matius apa? Matius. Iya. Matius soalnya. Lengkap kali. Matius 19:24. Matius 19 ayat 24. Beneran? Kalau bacanya keras. Siapa Yohanes apa? Ini sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Oke. Josephine ya. Josephine boleh bacain. Sekali lagi aku mengatakan kepadamu Ya. Christian Josephine dapat 1 poin, terus itu tadi kelasnya Om Doni ya kayaknya. Ya. Oke. Terakhir. Oke, terakhir. Cara mendengar jawaban doa. Next, Ko Yosef. Oke, rendahkan diri dan tidak keras hati. Kapan-kapan kita belajar ya tentang ular tembaga di Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Ini bangsa Israel sudah dapat kemurahan Tuhan banyak banget, tapi dia nggak bersyukur. Sampai Tuhan utus ular-ular tedung untuk mematuk mereka. Kalau mereka, ya bangsa Israel, bukannya itu ceritanya. Ya, jadi ntar kapan-kapan kita belajar ya tentang ini. Lalu bertobat dan undang Yesus kembali masuk dalam hati. Oke, itu aja dari Miss. Ya, waktunya habis. Boleh Kim, yang terakhir. Finalis. Kalau ini Miss tutup, kira-kira ingat nggak cara mendapat jawaban doa kita apa? Ada yang bisa jawab? Saya. Ko Yosef, tolong tutup Ko Yosef. Saya bentar. Tante aku tahu jawabannya. Oh, sudah. Adalah 7:30. 7:30 baru doa yang Ya, oke. Jawabannya apa? Jadi bagaimana caranya kamu dapat jawaban doa? Kalau kamu selama ini nggak bisa dengar jawaban doa karena kita dosa. kita kayak apa tidak bereskan. Oke, bereskan dosamu. Terus? Tiga. Iya, 3 tadi yang bisa diulang. Terus kita Oh, salah. Kasih kesempatan yang lain, Loren. kita harus
juga bertobat dari segala dosa kita, dan juga kita harus mengundang Yesus kembali dalam diri kita. Yeay, mendapatkan poin untuk Loren. Orang Pak, ya. Oke. John Melvin, apa untuk supaya doa kita didengar? Bertobat, tidak keras hati, merendahkan diri dan mengundang Yesus. Iya, thank you. Satu poin lagi untuk Josephine. Loh. Tante kasih kesempatan, kasih kesempatan jawab yang mau jawab. Apa? Siapa lagi ya? Dua lagi yang mau jawab, silakan. Apa? Merendahkan diri dan membiarkan bertobat dan membiarkan Tuhan Yesus masuk ke hati kita lagi. Kurang lengkap. Kurang lengkap. Kurang satu lagi, siapa yang mau jawab? Bentar, yang sudah jawab jangan jawab dulu. Kasih kesempatan buat yang lain. Ada yang lagi yang mau jawab? Prince, nggak mau Prince. Gak ada yang mau poin? Ya, harusnya jawab bukan karena mau poin. Oke, boleh aja. Karena nggak ada yang mau salah. Yang nggak mau jawab. Ya, yang satu. Membereskan dosa, oke. Bertobat. Yang pasti itu kita rendahkan diri kita dulu. Itu prinsip bertobat lalu dan Yesus kembali masuk dalam hidup kita. Oke, yang poin pribadi. Silakan. Oke. Misinya udah dicatat kira-kira siapa yang paling banyak poinnya? Karena waktunya habis adik-adik. Nanti misinya kasih catatannya ke Miss Yohana yang tercatat namanya, kelompoknya tolong foto. Tadi berapa misian yang paling banyak? Kelompok satu itu mana? Kelompok satu sana. Ingat-ingat tuh ya. Diingat-ingat temannya ya. Tante hari ini nggak sempat bungkus hadiahnya. Tante bilang kelompok-kelompok. Next 2 minggu lagi lah. Nanti kalau tante datang. Kalau Miss datang, Miss kasih aja. Kelompok 7-nya cuma 4 kan. Miss nggak tahu nanti akan cuma kasih 4 ya. Koko. Kelompok satu sana. Kelompok 5. Nah ya ingat temannya ya. Oke. Yuk kita mau doa. Om Joni. Memang ini kelompok ini berapa poin? Ini kelompok 4 toh? Iya. Wah. Loh. Ya tadi sama bawahnya 3. Salah. Ya, ada salah satu. Berarti dia 5, jawabnya 1, berarti 4 poinnya. Ya, dia jawabnya 2. 4 poinnya. Oke, kita berdoa ya sama-sama yuk. Sama bisa canda tolong gitu ke dalam. Tante kita menang dong. Tante kita menang, Tante. Menang gak? Iya. Ayo kita segera. Thank you Om Joni. Oke, kita mengirimkan 1, 2, 3. Bapak kami mengucap syukur buat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang bekerja melalui firman-Mu, mengingatkan kami bahwa Engkau sanggup untuk menolong dan pertolongan kami hanyalah daripada Tuhan Yesus. Kami percaya lewat firman-Mu ini kami makin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan pada waktu kami mendapat masalah pun kami terus berdoa sampai Engkau membuka pintu-pintu di surga dan Engkau segera menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Engkau memberkati setiap hamba-hamba yang sudah terlibat dalam pelayanan pada sore malam ini. Engkau berkati Miss Yohana yang sudah melakukan kebenaran firman-Mu, dan juga untuk para mendengar kami. Engkau berkati juga Miss dan Miss, Engkau memberkati dengan malam nanti. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan yang menyertai kami, tidak kurang salah apapun sampai kami tiba di rumah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, God bless you all. See you next week.